Julprit, tahukah kalian terjadi perselingkuhan antara si para cewek nih, masih demi culpa. Kebetulan channel kita bukan channel gosip, bukan juga channel entertainment, tapi mau mengangkat isu ini juga dari sudut pandang yang berbeda barangkali. Jadi ada berita terjadi perselingkuhan antara si Anu dengan si Anu. Mengapa terjadi perselingkuhan? Para sahabat, saya masih ingatkan ada channel Minorsum tentang renungan-renungan secara khusus pada hari ini berbicara tentang 3 tipe orang berdosa. Bagaimana katanya? Cek link di deskripsi atau di kolom komentar. Saya menemukan satu artikel yang menarik untuk saya. Bisa dipandang dari sisi psikologis, dari sisi moral, dan sisi rohani. Secara psikologis seseorang itu selingkuh karena kurangnya penguasaan diri. Begitu dikatakan. Pengendalian diri. Pada waktu pernikahan sudah ada komitmen bahwa si A membangun hubungan dalam suka dan duka, suka atau malang, sakit atau sehat dengan si B. Tapi karena penguasaan diri yang kurang, janji itu, akad itu diabaikan. Kasus kemarin saya tidak tahu apakah karena cantik atau karena terlalu kaya atau karena berpangkat, kita tidak tahu. Dari sisi moral, perselingkuhan terjadi karena dikatakan di sini kurangnya kesetiaan. Tidak setia, dia berpaling. Nah, ini mungkin terkait juga tidak lagi menjadi beban moralnya untuk mempertahankan, membela janji yang sudah dia katakan itu. Perselingkuhan, sikap curang ya, ada hubungan yang sudah dibangun. Para sahabat barangkali punya definisi tersendiri tentang perselingkuhan, boleh dituliskan di komentar. Dari sisi rohani, selingkuh berarti ketidaktaatan kepada Tuhan. Pertama tadi dari sisi psikologis tidak bisa menguasai diri. Kedua dari sisi moral tidak setia. Kemudian dari sisi rohani, spiritual, dia tidak taat kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan dia berjanji. Kan begitu, kalau kita ingat janji pernikahan dalam sakramen perkawinan. Perkawinan itu sakramen di gereja Katolik. Nah, untuk membungkus ketiga poin ini, ada satu perikop yang diangkat di sini. Dari Amsal 20 ayat 6-7. Begini katanya, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Banyak orang baik tetapi orang yang setia, tidak semua dari antara orang baik ini. Masih lebih khusus lagi yang setia. Dan orang yang setia ini bahagia dan benar hidup dari dirinya dan keturunannya. Saya mencoba mencari data-data di Katekismus Gereja Katolik. Saya coba search kata selingkuh. Tidak ditemukan. Karena tidak ada kata selingkuh, maka saya cari kata yang sepadan dengannya. Saya coba ketik kata zina. Ternyata ada. 2 kali kata zina muncul dalam Katekismus Gereja Katolik. Well, di mana saja itu? Yang pertama di bagian dari bobot dosa. Dia dihitung sebagai dosa, perzinahan. Dengan mengutip perkataan Yesus dari Markus 10 ayat 19. Engkau jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Dikatakan oleh Yesus itu sesuai dalam yang tertulis di Markus 10 ayat 19. Semacam tanggapan kemudian atas dekalog, 10 perintah Allah itu. Dan itu diperhitungkan sebagai dosa, berzina. Wah, merusak hubungan yang sudah resmi dan atau dengan kata lain membangun hubungan yang tidak sehat dengan seseorang yang sudah resmi hubungannya. Dengan seseorang yang sudah terikat dengan perkawinan. Nah, di kesempatan lain itu tadi saya baca dari artikel 1858. Di artikel sebelumnya ada di 1853. Dikutip dari Matius 15 ayat 19-20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan,
perzinahan dari hati. Ada niat pelakunya. Nah, ternyata ada apa yang dengan hati? Tidak bisa dikuasai, tidak ada ketaatan, tidak ada kesetiaan. Nah, potensi ini jangan-jangan ada pada kita masing-masing. Jadi masih sangat diawaskan apabila perselingkuhan ini terjadi. Bukan perkara yang jarang, tetapi seringkali didiamkan dengan istilah dimaafkan, tetapi sekali pasangan tidak percaya akan sulit membangun kembali kepercayaan antar sesama pasangan. Nah, perselingkuhan ini kadang menjadi isu yang sering dibahas di media-media gosip, dan kita asik melihat hubungan orang, padahal kita sendiri jangan-jangan mengalaminya. Bila kita coba pahami dalam konteks yang lebih luas, perselingkuhan ini bukan hanya soal hubungan manusia dengan manusia, bisa juga hubungan manusia dengan Allah. Ketika saya menyebut diri saya Kristen, tetapi saya mengambil atau berpayung, berteduh di bawah keyakinan-keyakinan lain. Keyakinan setempat, atau keyakinan pada aliran atau ajaran sesat lain yang menduakan Yesus, yang menduakan Allah dalam hidup. Atau dalam bentuk hubungan lain di mana kita mencoba merusak janji yang sudah kita buat dengan pasangan, dengan mencoba berbuat curang, mencari pasangan dari orang lain. Oke, ada banyak kasus-kasus yang bisa kita ungkapkan tentang perselingkuhan ini, dan andai kata saja di antara para sahabat yang mengalami kecurangan itu atau bahkan menjadi pelakunya, saya pikir dengan mencoba melihat persoalannya, penguasaan diri, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, barangkali kita bisa masih memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Rekonsiliasi tentu harus didorong oleh keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Pace bene. Para sahabat, saya masih ingatkan ada channel Mirorsum tentang renungan-renungan secara khusus pada hari ini berbicara tentang 3 tipe orang berdosa. Bagaimana katanya? Cek link di deskripsi atau di kolom komentar.